Semua orang bisa dapat. Perkara kemudian ada yang sukses, ada yang tidak, itu seolah. Tapi kalau kita menjadi insan-insan penyiaran yang harus membangun lembaga penyiaran sendiri, membangun transmisi dengan gedung dan lain sebagainya, itu hanya konglomerat yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber sesuatu tentunya ya. Jadi itu terkait dengan gugatan RCTI atau permohonan tepatnya ke Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Penyiaran. Apa yang digugat atau dimohonkan oleh RCTI? Intinya adalah mereka menginginkan bahwa platform media sosial yang berbasis internet itu diperlakukan sama dengan lembaga penyiaran seperti RCTI. Soal apa yang akan disamakan? Izin misalnya, pengawasan dan lain sebagainya. Nah, rupanya ini ada udang di balik rempeyeknya ya. Saya diinterview oleh beberapa wartawan. Ini dari IDN Times ya. Di situ dikatakan bahwa saya katakan kalau ini dikabulkan berbahaya ya. Ada motif ekonominya. Nah, ini. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengatakan bahwa ada motif ekonomi yang dimiliki oleh stasiun televisi RCTI atas permohonan uji materi Judicial Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ini motifnya motif ekonomi, jadi motif persaingan, kata Refli kepada IDN Times Kamis. Satu, sulit tolak kemajuan zaman. Menurut Refli, saat ini semua orang maupun bidang usaha tidak bisa menolak adanya kemajuan zaman. Seharusnya kemajuan zaman itu bisa dimanfaatkan sebagai titik balik untuk bisa mencapai targetnya. Dulu orang menonton itu dari televisi, sekarang orang sudah bergeser ke media sosial. Kalau dulu untuk punya media butuh dana yang besar, jadi cuma konglomerat yang bisa punya media, sekarang anak kecil pun bisa punya media sendiri ya, melalui platform media sosial yang gratis, bahkan punya peluang bisa mendapatkan uang. Jadi kemajuan tidak bisa ditolak, jelas dia. Dua, jangan sampai pembatasan komunikasi dan memperoleh informasi jadi menghalangi kreativitas. Penting ini ya. Refli berharap gugatan tersebut bisa ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, semua orang berhak atas komunikasi dan memperoleh informasi. Kalau misalnya kita itu mau minta izin dulu, ampun dah. Pakai ampun dah. Itu betul-betul akan menghalangi kreativitas dan itu menolak kemajuan zaman, ujarnya. Hal itu juga sesuai dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Tiga, live di media sosial berpotensi dilarang jika gugatan RCTI menang. Diberitakan sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo mengatakan bahwa masyarakat tidak akan bebas lagi memanfaatkan fitur siaran langsung dalam platform media sosial bila pengujian Undang-Undang Penyiaran dikabulkan. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika PPI Kominfo Ahmad M. Ramli mengatakan nantinya platform medsos diwajibkan menjadi lembaga penyiaran yang berizin bila gugatan tersebut dikabulkan. Ampun. Artinya kami harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin, katanya mengutip Antara. Jadi Sobat Era sekalian, ini luar biasa ya, The Giant ini. Jadi begitu saya ditanya, saya langsung bilang, wah ini motifnya soal ekonomi. Sederhana saja Sobat RH sekalian, sekarang ini perilaku orang sudah bergeser melalui
media konvensional, sekarang lebih banyak ke media sosial. Memang angkanya barangkali sudah hampir 50-50 ya, tapi pergerakan mereka yang mengakses internet itu makin besar, dan mereka yang menonton televisi makin berkurang. Karena itulah sebenarnya televisi harus bisa mengantisipasi kemajuan ini, jangan malah menghalanginya. Undang-undang penyiaran yang dulu ya, ketika digitalisasi penyiaran misalnya, itu selalu dihalangi oleh The Giant, sehingga undang-undang penyiaran itu tidak pernah bisa dilaksanakan. Nah sekarang rupanya televisi tidak perlu dipaksa untuk menjadi TV digital semua. Kenapa? Karena platformnya akhirnya sudah berubah ke platform media sosial, dan kita tahu bahwa media-media sosial tersebut punya kemampuan untuk siaran langsung juga. Jadi YouTube bisa siaran langsung, IG juga, Instagram juga bisa siaran langsung, Facebook juga bisa siaran langsung. Dan ini Sobat Era sekalian membawa hal-hal yang positif, terutama distribusi ekonomi. Jadi kalau dulu mau menciptakan, membuat lembaga penyiaran itu butuh investasi yang gila-gilaan, dan hanya para konglomerat dan pengusaha-pengusaha besar saja yang mampu membuat media. Sekarang semua orang mampu membuat media. Tinggal buka Google ya, bikin Gmail, lalu bikin konten, dan kontennya itu pun cukup dengan handphone saja, lalu tukar ke media sosial dan bisa diakses seluruh dunia. Bayangkan, sementara televisi aksesnya terbatas kecuali kita menggunakan antena tertentu atau saluran atau alat penangkap tertentu. Nah, Sobat Era sekalian, rupanya ada juga mereka yang mengkhawatirkan ini sehingga mengeluarkan petisi. Jadi petisinya itu adalah tolak gugatan RCTI mengatur live streaming sosial media. Apa yang terjadi jika gugatan dikabulkan? Nah, disebutkan begitu ya. Jika gugatan dari PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI dan PT Visi Citra Mitra Mulia iNews TV tersebut dikabulkan, maka beberapa hal yang nantinya akan terjadi antara lain. 1. Masyarakat tidak akan bisa bebas lagi membuat berbagai konten kreatif video untuk ditayangkan di media sosial ataupun platform berbasis internet lainnya. Jadi channel Refli Harun ini juga barangkali tidak bisa continue lagi membuat konten kreatif, konten edukatif dan kritis, karena harus mengajukan izin sebagai lembaga penyiaran. Bayangkan berapa orang yang akan mengajukan izin. Apakah Kominfo mampu memproses itu semua? Kalau yang mengajukan izin itu ada katakanlah jutaan orang, karena pengguna YouTube yang membuat konten kreatif ini jumlahnya saya tidak tahu persis, tapi mungkin jutaan. Bisa dibayangkan kan, kalau seandainya mereka semua harus mengajukan perizinan, berapa lama ngantrinya? Atau mungkin mereka sudah menyerah di awal, tidak mau mengajukan perizinan, dan akibatnya akan menjadi dalam tanda kutip penyiaran yang ilegal. Bayangkan ya. 2. Masyarakat tidak akan bebas lagi menggunakan fitur live streaming di media sosial ataupun platform berbasis internet lainnya. Jadi kalau kita mau siaran langsung melalui YouTube, nggak bisa. Melalui IG nggak bisa, ya. Karena hanya bisa lembaga penyiaran, bayangkan ya. Kemudian, hanya pihak berizin yang bisa melakukan siaran, termasuk untuk live streaming melalui media sosial, ya. Padahal kita tahu bahwa izin itu sendiri ada dua masalah, kadang-kadang biaya, kadang-kadang waktu. Dan juga kontrol ya, tidak hanya waktu dan biaya tapi juga kontrol. 4. Selama ini media sosial telah berperan besar dalam mendistribusikan ekonomi kepada para pembuat konten kreatif ya. Jika gugatan ini dikabulkan, maka distribusi ekonomi melalui platform media sosial akan terganggu dan akan menumpuk kembali bermuara kepada raksasa-raksasa media televisi. Nah, ini yang saya katakan motif bisnisnya Sobat Era sekalian. Jadi, sekarang semua orang bisa bermimpi punya media sendiri, lalu dengan media sendiri itu bisa menghasilkan sesuatu. Nah, Sobat Era sekalian, walaupun barangkali itu tidak terlalu menjadi pemikiran saya pada awalnya memang, karena saya berpikir bagaimana membuat media yang membuat saya bisa bersuara, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Karena seperti yang saya sampaikan, kalau menunggu undangan televisi ya, yang sifatnya audiovisual,
Belum tentu televisi misalnya bisa mengundang kita setiap minggu, setiap pekan. Karena tidak mungkin narasumbernya itu-itu saja. Tapi melalui platform YouTube ini, saya bisa ngomong setiap hari kepada sobat RH sekalian ya. Kadang-kadang sehari 2 kali, bukan kadang-kadang, sekarang sehari 2 kali, sehari 3 kali bahkan. Hari ini 4 konten yang saya luncurkan. Pukul 5 pagi ya, hari ini ketika video ini dibuat. Kemudian berikutnya pukul 12.30 kalau tidak salah ya. Berikutnya adalah pukul 16.30, berikutnya adalah pukul 19.15. Jadi 4 mengeluarkan konten kreatif. Bayangkan kalau misalnya ini dilarang atau harus dengan izin, maka kreativitas itu tidak ada lagi. Dan distribusi ekonomi juga tidak terjadi ya. 5. Menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi digital. 6. Menghambat kebebasan berekspresi dan berkreativitas bagi masyarakat. Pembuat petisi ini juga mengatakan, ya, membaca dan menganalisis berbagai hal di atas, maka kita perlu mencermati pula beberapa hal berikut. 1. Mengapa penyiaran dalam hal ini televisi selama ini harus diatur oleh undang-undang? Karena penyiaran definisinya adalah broadcasting melalui frekuensi milik publik. Maka harus diatur undang-undang penyiaran. Sementara internet bersifat milik pribadi, bukan menggunakan frekuensi publik. Ya benar juga ya. Kalau kita tidak langganan internet, ya nggak bisa dapat kita. Dimana pengguna internet harus membayar untuk bisa broadcast sesuatu. Dan juga jangan salah sobat era sekalian, untuk menerima juga harus bayar juga. Ya, karena mereka harus punya kuota untuk menonton itu. 2. Jika menurut PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia dan PT Visi Citra Mitra Mulia, diperlukan penertiban untuk pembuat konten, maka harus ada kejelasan tentang apa hal yang perlu ditertibkan. Karena sebenarnya sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang ada. Di antaranya adalah Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Hak Cipta, hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah mengatur hal-hal yang menjadi koridor bagi para pembuat konten kreatif. Iya, sobat daerah sekalian, seperti saya misalnya, ketika berbicara, mengkritik pemerintah, mengkritik penguasa, atau mengkritik pihak-pihak lain, selalu berpikir bagaimana berada dalam koridor hukum, bukan sebebas-bebasnya. Ya, seperti yang saya katakan, saya tidak mau menyinggung personal. Yang kedua, jangan sara dan lain sebagainya. Karena self-censorship semacam itu memang berguna bagi kita, agar apa yang kita hasilkan itu tidak berbuah gugatan, tidak berbuat tuntutan pidana. Karena itu penting. Jadi siapa bilang tanpa izin, lalu kita dengan mudah seenaknya? Enggak, tetap harus ada tanggung jawab sosial. Bagaimana dengan mereka yang belum punya kesadaran? Yang jelas sobat era sekalian, semakin orang itu membesar medianya, pasti kesadarannya akan makin tumbuh. Makin ada self-censorship. Kalaupun tidak, dia akan menghadapi konsekuensi. Bisa dituntut orang, digugat orang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bahkan bisa masuk penjara gara-gara bermedia sosial. Banyak contohnya sudah ya. 3. Hingga saat ini tidak ada negara yang mengatur layanan audiovisual dengan platform digital melalui internet yang dimasukkan menjadi bagian dari penyiaran sehingga harus diatur dalam regulasi seperti undang-undang penyiaran. Jadi sobat era sekalian, bayangkan ya, kalau seandainya ini semua harus izin, waduh ya, beratnya minta ampun. Nah, dengan media sosial ini sebenarnya ya, ini adalah media sangat-sangat demokratis ya, memunculkan demokratisasi dari sisi pembentukan opini, demokratisasi dari sumber-sumber ekonomi. Selama ini sobat era sekalian, misalnya musim pemilu, Pilpres misalnya, hampir semua media massa mainstream itu berpihak pada pasangan calon tertentu, baik yang terang-terangan ya, maupun yang malu-malu. Karena kebetulan pemilik media tersebut merupakan bagian dari yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan ada juga media yang malu-malu karena ada kedekatan psikologis, kedekatan ideologis, mungkin kedekatan personal dan lain sebagainya. Maka media mainstream itu mudah sekali dikontrol oleh kekuasaan. Dan ini berbahaya sesungguhnya bagi demokratisasi. Tetapi kalaupun mereka semua dikontrol oleh kekuasaan, maka ada media-media sosial yang bisa menyiarkan semua itu secara audiovisual juga dengan platform-platform yang ada.
Kita bisa membuat videonya, kita masukkan ke YouTube, kita masukkan ke WhatsApp group. Kita buat video, kita masukkan ke Instagram, kita bisa masukkan ke Facebook. Bahkan kita bisa melakukan siaran langsung melalui platform media sosial tersebut. Sehingga semuanya menjadi businessman, ya, business person, business woman. Kenapa? Karena semuanya memiliki media. Tentu ada yang berhasil, ada yang tidak. Itu soal lain. Tapi kesempatan, ya, equality untuk mendapatkan katakanlah penghasilan melalui penyiaran berbasis internet ini, itu semua orang bisa dapat. Perkara kemudian ada yang sukses, ada yang tidak, itu soal lain. Tapi kalau kita menjadi insan-insan penyiaran yang harus membangun lembaga penyiaran sendiri, membangun transmisi dengan gedung dan lain sebagainya, itu hanya konglomerat yang bisa. Dan dari sisi kecepatan juga bermasalah. Karena prosesnya relatif lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan platform media sosial yang bisa setiap saat, hitungan per detik, karena kita bisa langsung siaran langsung tanpa menggunakan alat-alat yang sophisticated. Cukup kita kontrol dari handphone kita misalnya. Jadi sobat era sekalian, satu, jangan menolak kemajuan zaman, jangan menghalangi kemajuan zaman. Yang kedua, sudah cukup saya kira The Giant televisi itu menikmati kue ekonomi selama ini dari penyiaran. Maka saatnya sekarang ada distribusi ekonomi kepada sebanyak mungkin konten kreator. Jadi justru kita harus mewadahi ini, menyesuaikan diri, mengantisipasi agar kita tidak menolak kemajuan zaman tersebut dan tidak menutup akses ekonomi dan politik tentunya. Karena ujung-ujungnya kalau ini diharuskan untuk mendaftar, mendapatkan izin, maka ujung-ujungnya adalah akan ada kontrol dari pemerintah. Padahal kita tahu media sosial sekarang adalah alat yang termasuk paling efektif untuk menyampaikan ide, gagasan, termasuk gagasan atau ide yang berseberangan dengan pemerintah. Kita tidak perlu menunggu undangan televisi lagi untuk menyampaikan ide dan gagasan secara audiovisual. Ya sobat era sekalian, itu saja mengenai gugatan RCTI. Mudah-mudahan MK mendengarkan aspirasi masyarakat, tidak mengabulkan permohonan ini, sehingga kebebasan bermedia sosial itu tetap kita dapatkan. Soal tanggung jawab konten kreator itu adalah terpulang kepada masing-masing, dan tidak ada orang di republik ini yang bebas sebebas-bebasnya dalam membuat konten yang bisa mendiskreditkan orang, yang bisa membuat seseorang itu mendapatkan perilaku buruk karena dihantam dengan informasi yang tidak benar dan lain sebagainya. Karena tetap ada tanggung jawab personalnya. Kalau saya melakukan kesalahan, saya bisa digugat. Baik digugat oleh unsur-unsur dari negara maupun digugat oleh dari unsur-unsur masyarakat. Tapi mudah-mudahan semua itu hanya karena kelalaian dan kesalahan yang tidak disengaja, dan bukan karena memang upaya negara untuk membungkam suara-suara kritis yang muncul dari masyarakat yang menggunakan media sosial. Bahkan saya mengatakan yang harus dilindungi terlebih dahulu harusnya masyarakat. Kalau pemerintah dikritik ya harusnya terima saja. Kalau benar menjadi bahan evaluasi, kalau salah biarkan saja. Karena kita tahu bahwa yang namanya pemerintah itu saya katakan benda mati sesungguhnya, ya, yang punya hati, otak, pikiran dan lain sebagainya adalah para pengisi jabatan tersebut. Jadi kalau orang mengkritik jabatannya, presiden, DPR, BPK dan lain sebagainya, ya harusnya tidak perlu digubris kalau seandainya tidak benar, dan kalau benar menjadi bahan evaluasi. Ya sobat era sekalian, itu saja. Mudah-mudahan sekali lagi gugatan atau permohonan ini ditolak. Tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diumber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!